Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan berkata, "Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia." Perhatikan saudara, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi yang lain, kalimat terakhir dikatakan, karena waktu dan kesempatan berlaku atas mereka semua. Saudara, apa arti dari ayat tersebut, saudara? Yang pertama, setiap orang diberikan oleh Tuhan waktu dan kesempatan yang sama untuk mereka berusaha, untuk mereka berjuang, sehingga mereka berhasil dalam hidup mereka. Sepanjang setiap orang mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Tuhan berikan, maka pasti saudara, cepat atau lambat mereka akan mencapai kemaksimalan, berbuah dan berhasil dalam hidup mereka. Sebaliknya saudara, kalaupun seseorang sudah menjadi kuat, kalaupun seseorang sudah berhasil, kalaupun seseorang sudah menjadi besar, tetapi setelah itu mereka tidak lagi mempergunakan waktu dengan baik, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, maka seiring waktu cepat atau lambat mereka pasti akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita tidak bisa mencegah orang lain untuk melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri mereka, mempergunakan waktu mereka. Kita juga tidak bisa menghalangi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena itu saudara, jangan fokus pada orang lain, tapi mari kita fokus kepada apa yang kita bisa lakukan. Kita fokus kepada kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, maka saya percaya kita akan memperoleh semangat, saudara. Tapi kalau kita fokus kepada apa yang tidak bisa kita kendalikan, apa yang orang lain lakukan, kita akan menjadi patah semangat. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau kita sungguh-sungguh gunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka setiap kita pasti akan bisa berhasil. Setiap kita akan bisa berbuah. Setiap kita akan bisa menjadi maksimal. Meskipun seringkali keberhasilan kita berbeda dengan orang lain. Meskipun seringkali kemaksimalan kita juga berbeda dengan orang lain. Tapi tidak masalah, saudara. Sepanjang kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa berhasil, kita bisa berbuah, kita bisa maksimal sebagaimana yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa apa yang kita inginkan terjadi di masa depan kita, apa yang kita inginkan kita peroleh di masa depan kita, akan sangat dipengaruhi bagaimana kita menjalani hari ini. Mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dan mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu mari saudara, bersama-sama dengan saya berdoa, minta pertolongan Roh Kudus, supaya kita diberikan hati yang bijaksana untuk bisa mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, saat ini, dengan sebaik-baiknya. Mari satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Hamba-Mu datang kepada Engkau ya Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, dan kami minta pertolongan-Mu Roh Kudus, supaya kami diberikan hati yang bijaksana, diberikan semangat, kekuatan, untuk kami mempersiapkan diri kami, melakukan yang terbaik hari ini, supaya setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami tidak berlalu begitu saja, tapi kami bisa tangkap sebaik-baiknya. Dan karena itu biarlah kami diberikan ketekunan untuk kami terus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat jemaat-Mu. Biar jemaat Tuhan dikuatkan, diberikan semangat oleh Roh Kudus untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Dan aku lepaskan berkat yang terbaik, jasmani dan rohani, dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikianlah perenungan firman kita hari ini. Bisa jadi berkat, semangat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati dan shalom.